Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya CGP Angkatan 7. Nama saya Siti Fatimah dari SDN Pondok Kelapa 04. Saya akan membuat video percakapan praobservasi dengan rekan sejawat saya yang bernama Saya Lina Arialati dari SD Pondok Kelapa 04. Oke, selamat menyaksikan. Assalamualaikum Bu Lilin, bagaimana kabarnya hari ini? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah baik Bu Ima hari ini. Bagaimana dengan Bu Ima sendiri? Alhamdulillah baik Bu Lilin. Baiklah Bu Lilin, maksud saya datang ke sini adalah ditugaskan untuk melakukan supervisi akademik ya. Sebelum melakukan supervisi akademik, ada beberapa hal yang harus saya sampaikan dan tanyakan untuk berbagi pengalaman yang nantinya semoga bisa memberikan manfaat untuk kita semua ya Bu Lilin. Baik, nah kalau boleh tahu, kira-kira untuk supervisi kali ini Bu Lilin akan memilih materi apa? Ya, materinya tentang matematika, tentang pengelolaan data. Ya, jadi nanti siswa kebetulan materinya baru sampai di situ. Oke. Nah, kira-kira kalau boleh tahu langkah-langkah pembelajaran apa saja yang akan Bu Lilin pakai nanti di supervisi kita? Nah, ya, saya akan menyesuaikan dengan RPT yang saya buat. Yang pertama saya sinkronkan dulu dengan silabus. Kemudian langkah pembelajaran seperti bisa ada pembukaan, kemudian ada materi inti, kemudian ada penutup dan kesimpulan, dan terakhir pengayaan evaluasi. Nah, tadi kan sudah Bu Lilin jelaskan materi apa saja, terus langkah-langkah apa saja yang akan dipakai untuk supervisi nanti. Nah, kira-kira pada saat pembelajaran itu masalah apa yang akan muncul saat proses pembelajaran? Ya, biasanya kan cara menerima pembelajaran setiap siswa kan berbeda-beda. Maka sesuai dengan RPP yang saya buat tadi, saya menggunakan metode namanya simulasi demonstrasi ya. Jadi kita bagi siswa itu dalam kelompok-kelompok. Karena jumlahnya 30, maka satu kelompok 5 orang. Ya, kemudian kita bagi dalam 5 kelompok itu. Kemudian kita berikan suatu kuis atau soal yang mereka nanti yang mana yang paling cepat dikerjakan. Baik. Nah, dari masalah tersebut kira-kira apa rencana Bu Lilin untuk mengatasi masalahnya? Ya, supaya semuanya bisa mengerjakan dengan baik, otomatis meminimalkan terjadinya kesalahan dalam mengerjakan. Anak-anak harus bekerja sama dalam satu kelompok tersebut, saling membantu. Jadi anak yang kurang dia terbantu dengan anak-anak yang bisa. Dan ini kan dalam pembelajaran bukan dengan yang menegangkan, tapi bisa dengan bermain, tapi anak bisa dengan pelajaran tersebut. Nah, tadi kan Bu Lilin sudah menjelaskan ya permasalahan, terus penyelesaian masalahnya juga. Nah, jadi kira-kira komitmen apa sih yang akan Bu Lilin pakai dalam supervisi nanti? Ya, komitmennya bukan guru itu hanya sebagai pendamping dalam pembelajaran, sedangkan yang menjadi pokok utama adalah siswa itu sendiri. Jadi guru itu sebagai fasilitator saja. Ya, jadi anak-anak biar dia menggali menganalisa sendiri, menemukan sendiri, disimpulkan sendiri. Jadi guru tinggal mendampingi saja. Baiklah Bu Lilin, semoga nanti proses pembelajarannya berjalan lancar ya. Dan semoga Bu Lilin nanti melakukannya dengan nyaman supaya anak-anak juga bisa nyaman ya dengan proses pembelajaran yang akan dilakukan. Terima kasih ya Bu Ima ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik, sehat, semangat, mantap. Sudah mantap, coba kita aja semangat. Kita tepuk semangat dulu ya. Tepuk semangat. Semangat, semangat, jiwa-jiwa. Oke, anak-anak siapa yang hari ini mungkin doa? Silakan Dimas untuk ke depan. Mari kawan-kawan, sebelum kita belajar, mari kita berdoa. Berdoa dimulai. Maliki yaumil
bagi yang tidak bisa, ada temennya yang lebih bisa untuk mengajari, tapi bukan memberi contekan, ya. Jadi memberitahukan ya kalau misalnya kalian menerima pelajaran komunitas. Oke, kita tentang pengolahan data. Ibu tulis dulu di depan ya. Contohnya, contoh. Bahasa atau ulangan matematika aja ya, karena pelajaran hari ini adalah pelajaran matematika. Dari kelas 5A ada terdiri dari 20 siswa. 20 siswa, misalnya ya, ini contoh. Kalau kita kan 20 ya, nilainya adalah 6, 9, 4, 6, 7, 6, 7, 8, 5. Ya kan ya? 5, 8, 6, 9, 6, 8, 7, 6, 8, 10. Nah, hasil ulangan matematika seperti ini. Perintahnya ada. Buatkan dalam bentuk diagram batas. Buatlah dalam bentuk diagram batas. Ingat ya, diagram batas itu apa? Yang tahu diagram batas? Mungkin sudah dibaca di rumah. Diagram batas. Yang kedua, berapa nilai siswa yang paling banyak? Berapa siswa yang memperoleh nilai terbaik? Bagaimana cara mengerjakannya kalau seperti ini? Ada yang tahu? Yang kalian dulu? Ya, kemarin Pak? Ayo, banyak teman. Kita sudah benar. Ayo apa? Siapa kan? Ya, oke. Yang kecil, Revan tidak salah. Benar.
Terus angka berapa? Di bawahnya lagi 10. Ada berapa angka 10? Ada berapa? 1. Nah, di sini paham? Ada kami hitung. Ada berapa nih? 1 tambah 2, 7, 3, 4, 2, 1. Ada berapa? Ada berapa? Ada? 20. Cocok ya? Ada 20. Perintahnya, buatkan dalam diagram Mbak. Buat dalam diagram Mbak. Nanti kita lihat yang angkanya berapa nih? 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Nanti ke atas ya. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Oke, terus di sini angkanya frekuensinya adalah berapa? 1. Frekuensinya berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Balik nggak? Balik nggak? Balik ya. Oh, yang sininya 2, 3, 4, 5, 6 ya. 4, 6, 7, 8, 9, 10. Yang sininya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ya. Jadi ini adalah nilainya ini adalah frekuensi. Kita pasangkan. Kita tarik garis ya. Yang nilai 4 ada berapa? 1. Tarik garis ini 1 titik dulu ya. Terus yang 5 berapa? 2. Oke, tarik sini. Terus yang dapat nilai 6 berapa? 7. Ya, sini 7. Terus yang dapat nilai 7? Ya. Dapat berapa? 4. Dapat 9? 2. Ya. Dapat 10? 1. Kemudian tugasnya adalah membuat apa? Diagram batang. Ini yang A sudah nih, yang 1 sudah berdiri. Sekarang yang B, buatkan diagram batang ya. Ini begini. Tinggal dibuka. Terus diarsir supaya untuk makin dapat. Nah, sudah jadi nih diagram batangnya. Ada pertanyaan sampai sini? Jelas? Jelas. Oke, sekarang yang B, yang kedua. Berapa siswa yang memperoleh nilai yang terbanyak? Yang paling banyak nilai berapa? Kita lihat dari sini, mana yang terbanyak? Nah, yang jawabannya adalah nilai 6. Ada yang mau bertanya? Sudah jelas? Sudah. Sudah jelas. Saya Burin punya soal. Ya, kamu kerjakan. Nanti kalau temennya belum paham, boleh kamu bantu, tapi bukan dibantu apa? Iya, saya dikasih tahu jawabannya. Oke, semuanya gue tulis di mana ya? Sini ya. Data nilai hilangan soal. Dan
diagram batang dan nilai apa yang paling banyak. Soalnya sama kayak angkanya di. Ya, coba mengerjakannya. Coba 5 menit selesai. Terus, yo, siapa yang nggak bisa? Oh ya, udah siapa nih? Itu nanti kan data dalam bentuk diagram batang. Nah nanti dibuat diagram batang itu nomor 1, nomor 2, berapa siswa yang memperoleh nilai paling banyak. Ini kamu lihat yang paling banyak dari nilai berapa aja gitu. Oke, ya sama-sama. Jadi dulu jadi 5 ada berapa, 6 ada berapa, 7 ada berapa. Habis itu bikin diagram batang sama buat ini memperoleh nilai yang terbanyak. Habis udah diajarin ininya frekuensinya di apa di atas nilainya dijumlahin. Ray, ini caranya gimana, Ray? Ray. Kalau nggak Kevin aja. Kevin yang jelasin. Ray, ini caranya gimana? Apaan sih kenanya Revan? Ini dicari dulu nilainya dari yang terkecil, terus dibikin turun berapa banyak nilainya yang ada di sini, terus tulisnya juga di frekuensi ditulis. Ada yang sudah selesai panen pertama. Yaitu siapa? Revan. Silakan Revan Dita maju ke depan. Tulis jawabannya di sini. Oke, tadi sudah selesai. Mohon untuknya. Ya, bohong ya. Selesai. Ya, sini. Ini Revan, silakan tulis di sini. Kamu tinggal ganti angkanya. Revan Dita, maju. Yuk. Nah, ini ya. Silakan terima. Ya. Oke, silakan ya dicocokkan ya. Sama nggak jawabannya sama Reva? Sama. Kita lihat jawabannya Reva. Yang lain yang belum paham nanti kita pelajari lagi. Boleh tanya temennya yang sudah paham. Ada kesulitan nggak Mila? Tidak.
Bisa ada di bantu ya. Depan bisa, semuanya bisa. Oke, sekarang perhatikan diagramnya mau Bu ya, tapi nanti kamu harus menggunakan penggaris supaya hasilnya bagus. Oke, benar nggak ini Anjali sama Revan? Udah sama semua? Hasilnya seperti ini? Nilainya ini? Oke, kita kasih plus untuk Revan sama-sama. Revan. Tadi kalau yang paling cepat dapat apa? Pensil. Yang sudah pensil. Boleh nggak? Pensil. Buat menggambar. Ada pertanyaan? Ada pertanyaan tidak? Tidak ada. Tidak ada berarti dapat dulu sampaikan di sini untuk pembelajaran kali ini adalah tentang pengolahan data. Jadi anak-anak harus teliti dalam pembelajaran ini ya. Jadi kalau kurang teliti nanti hasilnya tidak sesuai. Oke ya. Nah, untuk tugas besok silakan anak-anak dikerjakan di rumah yaitu halaman 111. Ya. Demikian pembelajaran hari ini. Ibu akhiri. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Bu Lilin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu Lilin, gimana tadi perasaannya setelah ngajar? Alhamdulillah, memang pertama sih deg-degan ya, tapi sudah berjalannya waktu, alhamdulillah bisa menyelesaikan dengan baik. Alhamdulillah. Tadi kita juga sudah observasi di atas ya. Saya sudah melihat Bu Lilin mengajar dan Bu Lilin juga mengajarnya asik sekali dengan anak-anak. Anak-anak juga termasuk aktif ya gitu. Terima kasih Bu Ima. Ya begitulah anak-anak ya, kadang kalau misalnya kadang monoton ya cepet bosan, tapi kalau ya berikan variasi insya Allah ya seperti itu Bu Ima, seperti yang kita harapkan. Pengennya anak-anak yang aktif, tinggal gurunya aja yang sebagai pendamping. Nah, Bu Lilin, setelah observasi itu, mohon izin ya Bu Lilin, saya mau tanya-tanya Bu Lilin lagi seperti yang sebelum observasi kan ada pertanyaan-pertanyaan, beberapa pertanyaan untuk saya tanyakan Bu Lilin. Silakan Bu Ima, semoga bisa menjawabnya dengan benar ya. Iya. Tadi kan di kelas itu kita sudah bersama-sama ya belajar anak-anak tuh
materinya tentang apa Bu Lin tadi? Matematika ya? Ya, tentang pengolahan data. Pengolahan data. Oke, tadi tuh yang saya lihat juga pengolahan datanya itu adalah membuat, kira-kira bagaimana pendapat Bu Lilin setelah menyajikan pelajaran matematika dengan metode yang sudah Bu Lilin sampaikan ke anak-anak itu, gimana pendapatnya? Ya, kalau saya kita menjelaskan tanpa mempraktekkan sih sebenarnya anak-anak kurang menguasai ya. Dengan pembelajaran yang saya bikin adalah saling bekerja sama dengan temannya yang bisa memberikan arahan kepada temannya yang belum paham. Ya, jadinya seperti yang Bu Ima lihat kemarin, jadi anak-anak bersemangat, jadi ada yang maju ke depan, dia bisa tampil yang pertama. Nah itu jadi anak-anak semangat sekali, jadi bisa apa yang kita sampaikan ya sebenarnya sesuai dengan harapan saya, meskipun belum maksimal ya Bu ya, masih banyak beberapa kendala. Ya jadi perasaannya happy ya Bu Lilin ya? Ya senang. Senang ya. Terus untuk saya supervisi sendiri kemarin tidak ada masalah ya, tidak mengganggu dan senang kan? Ya senang, cuman kalau saya di supervisi deg-degan Bu Ima. Sama, saya juga yang supervisi deg-degan, apa saya mengajarnya sudah betul atau bagaimana gitu kan. Jadi sebetulnya kita sama-sama saling ini ya Bu, saling belajar gitu. Saya juga belajar dari Bu Lilin, oh ternyata untuk mengajarkan atau menyampaikan materi tentang diagram batang tuh enaknya seperti ini ya gitu. Terus juga belajar oh bagaimana menghadapi anak-anak yang berbeda karakter itu seperti apa gitu. Jadi saya juga terima kasih juga sama Bu Lilin, ternyata sudah diberi kesempatan untuk belajar dari menjadi supervisor ini. Tuh Bu Lilin. Sama-sama Bu Im. Nah Bu Lilin, Ya. kira-kira yang Bu Lilin kemarin aja sampaikan atau ajarkan ke anak-anak itu sudah sudah sesuaikah dengan yang direncanakan Bu Lilin sebelumnya yang ada di RPP atau ada yang gimana gitu ya? Sebenarnya sih sudah sesuai ya Bu Emma, sesuai yang di RPP. Memang pembelajaran tentang pengolahan data. Kebetulan kan data kan ada beberapa macam. Nah kebetulan materi tersebut memang baru pengolahan data dalam bentuk diagram batang. Jadi kita sampaikan seperti itu contohnya. Dan kita lihat anak-anak memang menguasai ya Bu Emma ya. Jadi mereka awalnya mungkin kok angkanya banyak, ini mau diapakan. Jadi mereka belum ada gambaran. Kemudian kita coba bersama-sama, akhirnya ya anak-anak bisa, meskipun ya belum semua 100% Bu Im. Iya. Ya, jadi masih PR juga buat saya, misalnya kita menguasai anak baru 85%, nah 50% itu PR juga buat saya gitu ke depannya. Nah, nanti untuk perbaikan ke depannya, gimana caranya supaya anak lebih paham 100%. Oke, jadi kan Bu Lilin tadi memang sudah sesuai dengan rencana ya, sesuai dengan RPP, rencana ininya ya, mengajarnya. Nah kira-kira tuh Bu Lilin dari semua rincian yang sudah dilaksanakan, kan tadi Bu Lilin sudah cerita masih ada 15% seperti itu yang dirasa masih agak kurang dipoles atau kurang maksimal seperti itu. Nah, tapi Bu Lilin merasakan itu memuaskan atau malah karena 15% ini malah makin down atau gimana gitu? Bisa diceritakan nggak Bu Lilin? Perasaan saya sih sebenarnya semangat ya melihat anak-anak awal mula belajar matematika, mereka itu kurang antusias. Awal mula ya saya memegangnya, tapi saya coba dengan cara saya deketin anak-anak. Ternyata mereka enjoy dengan belajar matematika. Kebetulan kelas saya ada yang khusus, Bu Im, yang dekat dengan saya itu khusus, jadinya spesial. Dan dia juga tetap mengikuti ini, suruh gambar, suruh menulis, dia mengikuti. Makanya 15% ini kita coba pelan-pelan dengan cara saya kelompokkan per kelompok, temen yang bisa saya tunjuk nih, yang bisa berarti mewakili misalnya, oh Bu Lilin menjelaskan kurang paham, temennya menjelaskan lagi ke temennya, jadi seperti tutor sebaya. Iya, jadi yang sebelah Bu Lilin itu berkebutuhan khusus ya? Iya, spesial. Karena kalau saya taruh di temannya, dia sering nangis Bu Im. Jadi spesial udah saya kasih ada di samping saya daripada nangis sama teman-temannya. Iya. Jadi treatment yang sebelah Bu Lilin itu, siswa yang sebelah Bu Lilin sama yang anak-anak lain itu disamakan atau gimana ya Bu Lilin? Kalau untuk perlakuan sih sebenarnya sama ya Bu Im. Cuman anak ini karena spesial, kan saya tidak punya kemampuan spesial ya.
anak ini tetap belajar sama seperti teman-temannya. Mungkin dia lambat, nah itu makanya saya kasih di situ. Dan emosionalnya berbeda Bu Im. Jadi supaya dia emosionalnya tidak bergejolak, maka saya taruh di samping saya. Tapi selama taruh di samping guru atau Bu Lilin itu tidak ada masalah ya Bu Lilin, malah Alhamdulillah tidak masalah dan anaknya jadi semangat, happy gitu. Semangat ya? Iya, semangat. baik Kak Bu Lilin. Jadi itu juga mungkin pembelajaran ya buat saya ya. Jadi harus mengenal betul-betul karakter murid itu seperti apa satu-satunya gitu. Nah, Bu Lilin tahu anak ini berkebutuhan khusus itu bagaimana Bu Lilin? Apakah beliau itu memang si anak ini memang sudah memberikan surat keterangannya atau memang Bu Lilin mengidentifikasi sendiri secara mandiri? Awal saya mengajar anak ini saya belum tahu kalau anak itu berkebutuhan khusus. Kalau Iya. dilihat dari fisiknya kan nggak ketahuan ya, nggak Iya. kelihatan sama Tapi seperti cantik kan biasa, anaknya Bu cantik Lilin, biasa, aktif gitu. iya benar. Tapi setelah beberapa hari, beberapa bulan tuh baru ketahuan ini lambat, bacanya kurang, kemudian perilakunya, emosionalnya saya sampai kadang sering menangis. Nah ini melihat tanda tanya saya, kemudian saya panggil orang tua, saya tanya ini kenapa. Hanya memang solusinya ya karena saya tidak bisa ya harus ke yang ahlinya dan memang di situ terbukti anak ini berkebutuhan khusus gitu. Itulah ya. Jadi memang kita juga dilema ya, kita juga belum punya kemampuan untuk ke sana ya. Benar ya Bu. Mungkin kedepannya kita bisa lah ya belajar atau ada pembimbing khusus untuk Iya, jadi anak-anak bisa oh ini bakatnya di mana? iya bakatnya biar supaya tersalurkan ya, bahwa kan memang setiap anak itu unik ya Bu Lilin. Benar mungkin benar. Nah, kira-kira dari kesemuanya kan pasti ada tuh Bu, tujuan dari pembelajaran itu sendiri yang Bu Lilin sampaikan kemarin itu pasti ada dong. Tujuannya apa sih saya untuk menyampaikan materi tersebut? Nah, kira-kira dari semua runtutannya itu perkiraan Bu Lilin ketercapaian tujuannya pas kemarin tuh kayak gimana sih? Siswa menguasai dalam pembelajaran pengolahan data khususnya pada pembuatan diagram batang. Jadi anak-anak bisa menguasai menggunakan kalau skala itu seperti ini, penggaris seperti ini. Jadi mereka juga menganalisa juga. Jadi kalau dibuat soal bukan standar yang C1, C2 ya Bu, Iya. sudah menganalisa seperti itu tujuannya. Jadi akan berpola pikir yang sudah bisa menganalisa. Kalau kita buat menjadi presentase itu kira-kira di kelas itu sudah berapa persen ya ketercapaian tujuannya yang kemarin? Kurang lebih 85%. 85% ya. Iya, Sudah bagus ya sebetulnya Bu Lilin ketercapaian tujuan pembelajarannya. Nah, dari ketercapaian tujuannya itu yang semuanya sudah kita lihat bersama-sama ya, kira-kira ada nggak kesulitan yang dihadapi oleh siswa dalam mencapai tujuan itu? Yang Bu Lilin lihat itu ada? Ada, sebenarnya sih ada. Ya tadi menganalisa, setiap anak kan dalam menganalisa soal kan berbeda-beda ya Bu, dalam menerjemahkan soal. Kadang ada beberapa siswa yang masih keliru, Ibu ini taruhnya di yang horizontal atau yang vertikal. Nah itu juga jadi PR buat kita juga, bagaimana menjelaskan anak ini gimana kalau bagian yang horizontal itu bagian ini, yang vertikal seperti ini. Jadi seperti itu Bu Im. Jadi yang memang perlu waktu ya, perlu waktu. Jadi sekedar itu ya Bu Lilin yang kesulitan siswa, tapi selebihnya siswa masih bisa mengikuti ya. Bisa wakasi. Jadi siswa-siswa kita itu memang siswa milenial ya, jadi mereka bisa lebih paham. Tapi satu rumah, teman saya ada 2 lagi yang spesial tuh. Tapi saya taruh di belakang, tapi dia matematika bisa Bu. Tapi untuk membaca kurang. Iya, jadi saya punya spesial, yang satunya kesukaan membaca, tapi matematika oke lah gitu. Iya. Jadi ini ya matematika justru untuk sebagian anak biasanya kan matematika itu pelajaran yang paling ditakuti. Tapi untuk dia sendiri bisa. Bisa, dia kalau mengerjakan soal tuh biasanya cepet Bu, maju ke depan. Saya Bu, gitu Bu Im. Ini juga, wow kamu bisa dia matematika, tapi untuk memahami bacaan. Berarti yang kemarin yang di belakang itu dia bisa ya mengajarkan. Bisa.
Nah, tadi kan kesulitan murid di dalam kelas ya dalam pembelajarannya. Kira-kira dari Bu Lilinya sendiri ada kesulitan nggak dalam mengajar kemarin? Kalau kesulitan dalam mengajar sih saya rasa tidak ada ya Bu, tapi kendala pasti ada. Ya. Misalnya kalau kita mau menggunakan seperti alat-alat peraga gitu kan, itu agak kesulitannya karena memerlukan waktu. Kita bisa menggunakan laptop, tapi kita harus memerlukan waktu yang lebih. Jadi ya saya untuk menyampaikan materi itu memang keterbatasan dari waktu sebenarnya ya. Kalau misalnya waktunya itu lebih panjang, mungkin kita bisa cepat, atau mungkin saya juga setting waktunya ya, mungkin pagi-pagi udah dipersiapkan jadi kita mau belajar itu udah siap, jadi tidak mengurangi waktu belajar anak. Iya. Kalau misalnya itu kan pembelajarannya di awal. Kalau misalnya pembelajaran di tengah, di akhir itu gimana? Nah ya kalau misalnya di tengah berarti waktu istirahat udah dipersiapkan gitu Bu. Gitu. Kalau nggak pada saat pergantian jam saya udah siap. Jadi memang kendalanya adalah waktu ya Bu. Itu mempersiapkan. Jadi kejar-kejaran sama waktu ya. Kita rasanya waktu itu banyak, tapi ternyata setelah dijalani kok udah nyampe sini aja gitu ya Bu. Iya. Baiklah, jadi kira-kira dari kesulitan-kesulitan yang Bu Lilin hadapi kemarin, terus kesulitan-kesulitan anak juga yang kemarin kita hadapi juga, kira-kira ada nggak sih hal-hal yang kita bisa identifikasi bersama-sama nih Bu Lilin yang perlu kita tingkatkan dengan kegiatannya, mungkin kegiatannya apa aja gitu. Boleh nggak kira-kira hal-halnya apa saja gitu yang nanti kedepannya perlu ditingkatkan. Saya sendiri mungkin saya harus banyak belajar lagi ya kan, harus lebih mengembangkan ilmu pengetahuan lagi, IT-nya lagi, dan harus bisa mencapai waktu karena kita dibatasi waktu, gimana dengan waktu yang sekian menit sekian itu kita bisa maksimal untuk belajar ke depannya. Dan diharapkan juga anak-anak dari kelas yang bawahnya itu juga sudah punya basic yang kuat, jadi bukan pada saat kita mengajar kita mulai dari nol lagi. Nah itu yang sekarang PR-nya seperti itu Bu. Jadi kita mengajar mereka dari kelas bawah tidak tahu bagaimana, di pas kita mengajar seperti itu, jadi kita mulai dari nol lagi. Jadi kan butuh waktu untuk kembali ke kemarin kelas di bawahnya seperti ini, kita mengulang lagi. Ini yang sebenarnya membuang waktu. Misalnya di tempat kita tinggal dilanjutkan lagi gitu. Untuk kelas 5 tuh memang seharusnya tinggal melanjutkan yang dari kelas-kelas sebelumnya ya, istilahnya tinggal memoles-moles aja. Benar. Ya untuk kelas 5. Tapi kenyataannya PR buat guru di kelas ini. Berarti nanti untuk kedepannya kira-kira supaya anak-anak itu apa ya istilahnya ya lebih mudah untuk kita poles lah istilahnya seperti itu. Apakah ada apa ya, maksudnya yang perlu dilibatkan siapa atau apa gitu kira-kira? Mungkin ada yang dilibatkan, contohnya ya dari guru yang di kelas 4-nya. Jadi setidaknya sudah ini kelas 5 nanti ini siapa saja yang kurang. Jadi kita tidak menekan-nekan, tiba-tiba ada anak yang kebutuhan khusus baru terdeteksi di kelas 5 gitu kan. Jadi biar nanti tidak buat PR guru selanjutnya. Udah tahu ini karakter siswa seperti ini. Gitu. Dan tugas kita juga bertanya juga sama guru yang kelas 4, Bu kira-kira bagaimana dengan siswa ini gitu. Kita sudah siap di pembelajaran selanjutnya gitu. Jadi selanjutnya akan ada kolaborasi dengan guru-guru sebelumnya ya Bu Lilin ya, untuk ya mencapai tujuan pembelajaran itu sendiri ya. Memang kolaborasi itu sangat penting ya Bu Lilin ya, karena kita tanpa mereka pun, tanpa rekan sejauh pun kita juga kurang bisa klop ya dengan pembelajarannya gitu. Nah, Bu Lilin dengan yang Bu Lilin sudah rencanakan ini ke depannya kira-kira ya Bu Lilin akan ada gebrakan apa lagi di pertemuan kita selanjutnya? Kan kayaknya pertemuan kita itu bukan pertemuan kali ini aja nih supervisi, mungkin ada supervisi di berikutnya lagi atau beberapa bulan lagi mungkin ada gitu. Berarti nanti gebrakan selanjutnya ya kalau kita ketemu lagi apa ya Bu Lilin?
Ya, saya pengennya ya yang lebih inovatif lagi ya Bu. Boleh diceritakan kira-kira yang inovatif itu yang kayak gimana? Saya tetap menggunakan belajar kelompok ya, karena dengan belajar kelompok itu anak lebih aktif ya. Jadi bukan bersumber sama guru saja, tapi anak akan lebih antusias untuk menyampaikan pendapatnya. Saya ingin ya tadi buat belajar kedepannya saya akan belajar lagi gitu Bu. Ya. Jadi kesimpulan dari yang sudah kita dapatkan dari kemarin itu gimana? Sebenarnya ya pembelajaran kemarin sangat bermanfaat buat saya. Saya sangat senang sudah bisa disupervisi oleh Bu Ima ya, dan alhamdulillah anak-anak sudah setidaknya bisa menguasai materi yang saya sampaikan yang sebetulnya sebelumnya buat mereka materi itu adalah sukses. Itu Bu. Baik ya, Bu Lilin. Jadi fokus pengembangan ke depannya apa ya Bu Lilin supaya di dalam kelas itu tercipta tujuan pembelajarannya lagi? Kalau untuk aktivitas pengembangan ya Bu. Iya. Untuk aktivitas pengembangan akan lebih mengembangkan dalam penggunaan IT. Ya, agar pembelajaran itu bukan ke gurunya langsung tapi studi center, jadi siswanya yang aktif gitu. Kemudian juga lebih memahamkan anak untuk memahami apa sih sebenarnya pembelajaran dengan tutor sebaya itu. Jadi anak-anak dia lebih mampu mengerti perannya dan anak yang dibantu juga hasilnya lebih maksimal. Kemudian memberikan pengembangan dalam memberikan penugasan kepada siswa. Jadi tugasnya tidak hanya suruh mengerjakan hal sekian, mungkin akan lebih yang bervariasi lagi. Itu harapannya. Kira-kira boleh diceritakan tidak ya Bu Lilin? Karena tadi Bu Lilin sudah menyebutkan 3 fokus pengembangannya ya nanti yang di kelas itu. Pertama kan tadi ada IT-nya, supaya anak-anak dalam pembelajaran menjadi student center seperti itu. Terus tadi tutor sebayanya dan juga fokus penugasannya. Kira-kira kalau boleh diceritakan satu persatu nih Bu Lilin untuk IT-nya, kira-kira Bu Lilin ke depannya punya apa ya dalam waktu dekat ini pandangannya seperti apa gitu? Mau bikin seperti apa? Ya, untuk sistem pembelajaran yang tadi disampaikan dengan menggunakan IT, saya ingin menyampaikan ke anak-anak itu ini loh bentuk dalam pembelajaran diagram batang itu yang tabelnya itu bisa muncul sih gitu loh Bu. Jadi dengan mudahnya langsung terkoneksi muncul oh ini bentuknya diagram batang gitu Bu. Saya suka lihat dari pembelajaran itu gimana cara membuatnya. Jadi saya juga pengen belajar seperti itu Bu. Jadi saya punya PR untuk mempelajari itu. Jadi anak-anak akan lebih paham melihat gambarnya. Mungkin dengan warnanya yang lebih menarik, bukan hitam putih saja. Itu harapan saya. Nah, Bu Lilin nanti kira-kira cari materinya itu dari mana tuh, Mas? Untuk menuangkan ke apa rencana Bu Lilin itu? Ya, materi tentunya sesuai dengan buku siswa ya, buku siswa. Udah kita cari juga sesuai dengan silabus ya, dengan literatur yang kita baca-baca dan juga saya menggunakan sumber dari internet tentunya mungkin kita cari mana yang mendukung dalam pembelajaran untuk IT tersebut mungkin ya kebetulan kan IT memang harus lebih kuat ya di masa sekarang ini makanya itu yang tadi saya sampaikan PR buat saya mungkin ya dengan metode mempresentasikan dalam bentuk yang lebih menarik lagi gambarnya yang lebih hidup lagi itu gimana caranya supaya kelihatan dia hidup. Berarti untuk waktu dekat ini mungkin pembelajarannya itu membuat presentasi seperti itu ya Bu Lilin, kalau yang saya tangkap. Iya, presentasi tapi yang lebih menarik. Kalau kita menggunakan Canva kan harus ada yang dalam bentuk video kan ya Bu. Ya. Nah itu saya untuk yang video itu harus belajar lagi mungkin dengan Bu Pak sebagai ahlinya. Kira-kira videonya itu nanti dari mana? Apakah dari internet atau Bu Lilin rencananya mau bikin sendiri gitu? Ya bisa bikin sendiri Bu. Ya hanya kita belajarnya bisa menggunakan dari internet tapi hasil karya sendiri. Kalau gitu, jadi
lebih enaknya karya sendiri ya tadi Bu Lilin. Ya, supaya jadi kan karena kita yang tahu ya kondisi anak seperti apa. Baik, terus kan yang kedua itu katanya tadi fokus yang kedua adalah ke tutor sebaya. Nah, kira-kira tutor sebayanya itu nanti langkah-langkahnya seperti apa Bu Lilin? Kalau boleh diceritakan. Sebelum ke tutor sebaya, kita berikan dulu pembagian kelompok. Saya akan bagi kelompok dulu. Nah, kelompok-kelompok itu tentunya akan saya bagi bukan hanya anak yang pintar saja atau anak yang lemah saja, tapi saya ambil acak. Jadi dalam satu kelompok itu ada yang anak yang pintar, kemudian ada anak yang sedang, dan ada anak yang kurang. Dengan harapan ada siswa yang tidak mampu atau kurang tadi bisa terbantu, bisa memahami materi yang saya sampaikan. Kemudian dalam setiap kelompok tadi sudah ditunjuk ini anak yang bisa membantu temannya untuk memberikan materi dengan anggapan atau maksud saya memberikan tutor sebaya ini kita pilih supaya anak-anak mungkin lebih enjoy kalau dijelaskan oleh temannya. Mungkin kalau saya menjelaskan agak-agak takut gitu ya Bu ya, gurunya oh ini galak nih gitu. Jadi kalau dengan temannya sambil ekspresinya bagaimana, ternyata anak saya harapkan bisa lebih maksimal dalam pembelajaran itu. Kemudian saya kasih materinya, sudah kita kasih materinya, anak akan berdiskusi bersama-sama, kemudian dia menyimpulkan apa yang tadi hasil dari diskusi dan sampaikan di depan kelas, ditampilkan hasilnya. Itu tutor sebaya itu berlaku hanya untuk matematika saja atau pembelajaran-pembelajaran lain? Ya, saya sih menerapkan dalam pembelajaran berkelompok itu untuk pembelajaran yang lain, Bu. Dan mereka juga tidak hanya hitung-menghitung, tapi kan tadi saya sampaikan murid saya ada yang kurang bisa dalam membaca, bukan karena dia tidak mau membaca, tapi karena memang keterbatasannya dia membaca. Jadi hari ini belajar baca, nanti satu jam berikutnya gurunya sudah lupa. Nah, jadi dengan ada teman yang membantu diharapkan lebih maksimal gitu. Nah, sekarang fokus yang ketiga nih Bu Lilin. Fokus yang ketiga adalah tentang penugasan ya tadi. Nah, kalau boleh saya tahu penugasannya itu nanti yang seperti apa pengembangannya, terus goalnya seperti apa? Ya, kita tadi kan saya sampaikan sebelum pembelajaran kita sudah bagi dalam kelompok, dan kelompok itu kita kasih materi nih Bu, materi apa saja, penugasan apa yang saya sampaikan. Mereka akan berdiskusi. Oh, materinya yang saya sampaikan tadi, karena matematika tadi ya, pengolahan data dalam bentuk diagram batang, ya berarti soalnya dari situ materinya seperti itu. Ini soal materinya ini. Kemudian kita berikan salah satu soal, nah bagaimana dia menyelesaikan soal tersebut. Nah, mereka akan berdiskusi bersama-sama, jadi mereka berkolaborasi bagaimana menyelesaikan permasalahan tersebut sehingga hasilnya benar gitu. Jadi bukan sendiri-sendiri lagi, tapi bersama-sama gimana caranya mengerjakannya supaya lebih mudah, lebih cepat mengerjakan bagaimana dan anak-anak semua. Bu Lilin kedepannya akan coba platform lain selain penugasan seperti biasa nggak? Ya bisa Bu, dengan bentuk-bentuk kuis ya. Kita juga sebenarnya mempelajari bentuk kuis ya. Setiap akhir pembelajaran misalnya akhir tema kita akan belajar kuis misalnya di kelas gitu, dan ini anak-anak antusias sekali di soal-soal yang bervariasi yang cepat, ternyata beberapa kali saya coba memang hasilnya lebih bagus. Jadi nanti Bu Lilin akan menggunakan IT di Quizizz juga ya dalam penugasan begitu. Ya, selain di Canva, Quizizz juga. Ya, memang anak-anak tuh sekarang sedang tertarik dengan Quizizz ya. Ya, Mungkin kenapa ya Bu Lilin anak tertarik dengan Quizizz ini? karena zamannya kan menggunakan IT, betul. Terus main gadget Bu. Nah, jadi kita memakai gadget itu untuk pembelajaran. Sesuai zamannya anak-anak ya, anak-anak pada zaman sekarang memang lebih tertariknya dengan IT yang seperti itu. Iya. Jadi kita mau tidak mau juga mengikuti, menyesuaikan ya. Iya. Tapi mungkin dalam tutor sebaya ini sebenarnya juga ada kekurangannya juga. Tapi ya tadi gimana caranya kita supaya anak-anak itu mau belajar
namanya belajar ya, belum tentu semuanya kemampuan belajarnya sama. Tapi ditarik tidak bisa supaya dia maksimal. Nah, terus rencana tindak lanjutnya kira-kira Bu Lilin apalagi kan? Tadi selain menggunakan metode pembelajaran yang lebih menarik lagi, kemudian akan perbaiki pola pembelajarannya yang mungkin untuk supaya misalnya tadi baru 85%, mungkin bisa coba dengan belum bisa 100%. Nah, mungkin kan kita sesuai dengan perkembangan zaman ini, kita sesuaikan dengan yang ada saat ini, yang tidak ketinggalan zaman. Dan yang jelas waktu. Manajemen waktu. Betul, manajemen waktu. Meningkatkan manajemen waktunya yang seperti apa Bu Lilin? Sebenarnya seharusnya menggunakan waktu itu semaksimal mungkin. Contohnya dalam pembelajarannya, misalnya kita 1 jam pembelajaran 35 menit, kita bisa berbagi lagi di materi intinya itu harus lebih maksimal lagi. Apa yang buat saya lagi buin gimana caranya supaya 35 menit dalam satu pembelajaran itu bisa menguasai di itu pembelajaran itu lebih maksimal lagi. Waktunya pembagiannya yang jelas. Saya sendiri. Jadi manajemen waktunya itu lebih ditingkatkan lagi ya Bu Lilin ya, untuk menjadi prioritas selanjutnya. Baik, Bu Lilin. Terus kira-kira di dalam kelas itu penerapan budaya positif dalam pembelajarannya itu sudah dilakukan belum? Kita sudah menerapkan ya budaya positifnya ya dalam pembelajaran kita kan. Dari awal pembelajaran sudah dimulai ada salam, kemudian doa, kemudian menyanyikan lagu Nusaraya, lagu wajib, kemudian kita mengucapkan branding sekolah atau diri sekolah ya, itu anak-anak bersemangat belajar paginya. Itu kegiatan awal kita gunakan supaya anak-anak itu punya motivasi untuk belajar. Jadi penerapan budaya positif di kelasnya sudah dilakukan dengan baik ya Bu Lilin. Tadi juga saya lihat anak-anak sudah belajar dengan nyaman, walaupun itu pembelajaran matematika ya. Cuman memang yang harus ditingkatkan lagi mungkin tadi manajemen waktu ya. Baiklah, terus kira-kira dari 3 poin atau 3 fokus utama yang ingin dikembangkan oleh Bu Lilin tadi, kesimpulannya bagaimana Bu Lilin? Kesimpulannya saya harus lebih banyak belajar dalam menggunakan IT sesuai dengan perkembangan zaman, kemudian akan lebih memperlakukan siswa supaya siswa itu student center ya, dengan tutor sebaya tadi, supaya anak punya tanggung jawab terhadap dirinya sendiri maupun terhadap kelompoknya, kemudian memberikan penugasan yang lebih bervariasi lagi. Jadi Bu Lilin, semua proses ya sudah kita lalui bersama-sama ya, mulai dari RPP, terus pas observasi, sebelumnya juga kita sudah melakukan tanya jawab tentang seputar observasinya itu akan dibawa kemana sih. Nah, dan sekarang kita juga telah selesai melakukan tanya jawab terkait pasca observasi. Nah, semoga kedepannya kita juga bisa kegiatan ini bisa bermanfaat untuk saya, juga mungkin untuk Bu Lilin ya, Bu Lilin kedepannya. Saya harap sih untuk pengembangan ini tidak hanya cukup sampai di sini, tapi kita harus berkembang untuk ke depan. Amin. Iya Bu. Sudah seperti itu saja Bu Lilin. Terima kasih sudah menyempatkan waktu hari ini. Saya tutup. Dari Taufiq Hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bu Iman. Siang Bu.